Babi rusa yang betina, jadi ukurannya lebih kecil dan mereka tidak punya taring seperti yang jantan. Selanjutnya di sebelah kiri bawah, buaya muara. Jadi mereka masih satu kerabat dengan dinosaurus sehingga satwa yang satu ini mampu hidup hingga 100 tahun. Buaya juga mampu memperlambat pencernaan dengan tidak makan selama 2 minggu. Ya, di sebelah kanan, di sini kita bisa melihat gajah Sumatera. Jadi spesies gajah ini adalah yang terkecil kedua di dunia dengan berat mencapai 4 ton. Sedangkan gajah terbesar adalah gajah Afrika dengan berat mencapai 8 ton atau 2 kali lipat dari gajah Sumatera. Ya, kita memasuki wilayah Pulau Jawa. Di sebelah kiri ada 2 ekor banteng yang jantan. Sedangkan yang betina warnanya coklat. Jadi banteng tidak bisa melihat warna merah. Satwa yang satu ini buta warna. Tenang Bu ya, gak bakal diseruduk. Ya, di sini juga ada sekelompok rusa Jawa dan ada 1 ekor yang albino di sebelah kiri. Jadi warnanya memang lebih cerah daripada yang lain. Ya, lalu di sebelah kiri satwanya sedang tertidur di pojok. Ada seekor tapir. Ya, jadi meskipun terlihat seperti babi, tapir masih kerabat dengan kuda dan juga badak. Mereka menggunakan penciumannya untuk mencari makanan karena penglihatan tapir yang kurang bagus. Ya, sekarang kita masuk ke wilayah Pulau Kalimantan dan selanjutnya di sebelah kiri orang utan. Ya, jadi orang utan merupakan primata terbesar di Asia. Mereka adalah satwa yang sangat pintar, kecerdasan yang dewasa setara dengan anak berusia 5 tahun. Ya, kita juga memiliki kesamaan DNA dengan orang utan hampir 96%. Ya, kita masuk ke dalam rawa-rawa Kalimantan. Lihat ada anak orangutan di sebelah kiri sedang bergelantungan. Ada apa? Kita di atas air. Ya, kemudian di sebelah kiri mereka ada di belakang dan bersembunyi. Ada 1 ekor di atas pohon. Beruang madu atau beruang matahari merupakan spesies beruang terkecil di dunia. Jadi berat dan dewasa hanya sekitar 65 kg saja. Itu beruang nih Kak. Oh, dari. Kita di air. Di atas air. Di atas air tadi. Kita di atas air. Baik, dan sekarang kita akan melewati jembatan getar di depan. Coba, pegangan dulu, pegangan.
masuk ke wilayah hutan hujan tropis Sumatera dan kita akan bertemu dengan satwa buas yang pertama. Satwa buas. Apa itu? Ya, ada di sebelah kiri harimau. Merupakan spesies kucing terbesar di dunia dengan berat mencapai 300 kg dan umur sekitar 15 tahun di alam liar. Ya, di sini ada 2 ekor yang betina, yang di atas namanya Joy, umurnya 7 tahun. Kalau yang di bawah Jacinda, umurnya 9 tahun. Ya, jadi harimau merupakan raja hutan yang asli, bukan singa. Karena singa tidak ditemukan di hutan, mereka hanya tinggal di savana atau padang rumput Afrika. Dan harimau merupakan satwa soliter, artinya mereka bisa hidup sendiri di alam liar. Sedangkan singa, mereka hidup berkelompok dan yang mencari mangsa adalah yang betina, bukan yang jantan. Singa dek. Tuh. Itu deh. Itu deh. Baik, jembatan getar yang kedua kita bisa bilang A bersama-sama saat kita melewatinya. Siap-siap semua. Dan 1, 2, 3. Baik, sekarang kita menuju ke negara kedua, yaitu India. Sapi. Ya, di sebelah kanan ada sekelompok besar rusa tutul atau babi dalam kehidupan nyata. Jadi hanya yang jantan yang memiliki tanduk. Jika patah dapat tumbuh kembali sama seperti kuku manusia. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk tumbuh kembali. Dan tanduk yang baru tumbuh kita sebut sebagai sperm. Ya, lalu di sebelah kiri ya, beruang hitam Himalaya. Beruang. Ya, ini adalah spesies beruang terbesar di Asia. Ada 1 ekor lagi di bawah. Jadi total ada 3 ekor. Oh, di bawah. Mereka juga disebut sebagai beruang bulan karena memiliki tanda berwarna putih di bagian dada seperti bulan sabit. Dan ini adalah beruang yang asli dari Masha and the Bear. Satu di bawah. Itu yang besar di bawah. Temannya Mars. Itulah Mars ya. Baik, kita meninggalkan India dan lihat menuju Afrika. Ada kuda Nil. Wih, kuda. Kuda Nil loh, Dek. Kuda Nil, Ya, kuda jadi di Nil. sini ada 3 ekor kuda Nil, ada ayah, ibu, dan anaknya. Wih, besar sekali. Ya, di sini kita bisa melihat ada ibu dan anaknya. Jadi anaknya berukuran lebih kecil, tepat di samping bis. Jadi berat kuda Nil mencapai 3 ton dan sehari menghabiskan 100 kg makanan. Kuda Nil adalah satwa herbivora, jadi mereka hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan saja. Kulit kuda Nil itu sangat sensitif, jadi mereka menghabiskan waktunya dengan berendam. Namun kuda Nil tidak bisa berenang. Mereka hanya dapat ditemukan di perairan dangkal saja. Untuk kepalanya. Ya, kemudian di sebelah kanan, fotonya sedang tertidur. Ya, ada di atas ya pasir hyena. Ini hyena jenis loreng.
Jadi mereka ukurannya lebih kecil dan tidak terlalu agresif dibandingkan hyena tutul. Ya, hyena mampu memakan dan mencerna seluruh bagian mangsa termasuk rambut, kuku, tulang, hingga tanduk. Mereka juga dikenal sebagai musuhnya singa karena sering mencuri makanan secara berkelompok. Dan sekarang kita masuk ke savana Afrika. Ya, di depan kita ada seekor burung unta yang betina. Oh, itu burung. Ya, kalau jantan bulunya berwarna hitam dengan paruh berwarna oranye. Merupakan jenis burung terbesar di darat yang tidak bisa terbang, namun larinya mencapai sekitar 70 km per jam. Ya, lalu satu yang berukuran besar di sebelah kiri adalah eland, jenis antelop terbesar dan paling lambat. Ya, tidak seperti rusa, kalau tanduk antelop patah itu tidak bisa tumbuh lagi seperti yang berukuran paling besar. Ya, jadi tanduknya sisa satu saja. Meskipun tergolong paling lambat, mereka mampu melompat setinggi bis ini atau sekitar 2,5 meter. Ada burung kecil. Dan di right side, di sebelah kanan, waterbuck, jenis antelop berukuran sedang. Jadi mereka mampu menghasilkan cairan anti air untuk melindungi kulit serta bulu mereka. Karena tidak bisa berlari cepat, mereka biasanya bersembunyi di dalam air untuk melindungi diri dari serangan predator. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah lecue, jenis antelop, salah satu jenis antelop tercepat. Larinya mengalahkan burung unta sekitar 80 km per jam. Dead end. Did the guy forgot to push the button? Alright, kita akan melihat kucing terbesar kedua di dunia di sebelah kiri. Demi kenyamanan Anda dimohon untuk tidak mengetuk kaca dan mematikan flash saat mengambil foto serta video. Ya, jadi ada satu singa jantan dan 2 ekor singa betina. Oh, big stretch. Ya, jadi hanya jantan yang memiliki rambut di sekitar wajah disebut sebagai surai. Kebalikannya dengan manusia, kalau mereka semakin tua, warna rambutnya akan semakin gelap. Jadi yang jantan sedang tertidur ini namanya Chandra, umurnya 10 tahun. Ya, kalau yang betina itu Ica. Kalau yang di atas batu, Sheila, umurnya 7 tahun. Ya, jadi berat kucing satu ini mencapai 250 kg dengan umur sekitar 18 tahun. Dan yang betina itu dikenal lebih galak daripada yang jantan karena mereka lah yang mencari makanan ya atau mangsa untuk kelompok mereka.
tertinggi di darat ada di sebelah kanan. Jerapah deh. Ya, ada 2 ekor jerapah betina di sini. Jadi yang berukuran lebih besar namanya Sophie. Umurnya 13 tahun. Kalau yang kecil di belakang itu anaknya Sophie. Karena lahir saat pandemi kita namakan Corona. Ya, umurnya sekitar 3 tahun. Dan masa hidup jerapah itu mencapai 25 tahun. Ya, di sebelah kiri Granny Zebra. Yang merupakan jenis atau spesies terbesar di dunia. Ya, ada 2 ekor ya. Di depan lagi 1. Tapi hanya ada sepasang karena spesies yang satu ini adalah satwa yang sangat dilindungi. Di alam liar tersisa kurang dari 2000 ekor lagi. Itu tanduknya gede banget. Onta deh. Ya, kemudian di sebelah kiri ada unta berpunuk 2 atau Bactrian. Seperti yang kita tahu bahwa punuknya berisikan lemak bukan air sebagai cadangan energi. Kemudian satu yang berukuran besar di sini adalah sapi merah Afrika atau Watusi. Baik jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk yang panjangnya mencapai 1,8 meter. Di dalam tanduk mereka terdapat sirkulasi darah sehingga kalau patah atau dipotong mereka akan mati. Itu kan yang di Mekah. Di atas. Di atas. Nah, di sebelah kiri ada seekor monyet mandrill. Nah, dia bersembunyi. Ya, jadi ini adalah monyet yang mengangkat Simba di atas batu di film The Lion King. Kambing gunung, Ya, kemudian ada kambing gunung juga. Mereka biasa ditemukan di pegunungan berbatuan Afrika Utara. Dan cara mereka naik dengan melompat, bukan memanjat. Dan lompatannya sendiri mampu mencapai sekitar 2 meter. Nah, itu situ dia. Ya, kalau di sebelah kiri ada 3 ekor burung pelikan. Merupakan burung perairan terbesar. Mereka memiliki kantung elastis di bawah paruh yang mampu menyimpan sekitar 2 hingga 3 liter air. Iya benar, Finding Nemo. Baik, dan sekarang kita masuk ke wilayah panorama Afrika. Ada badak. Di sebelah kanan adalah mamalia terbesar kedua di darat. Ada sepasang badak putih. Jadi berat mereka sendiri mampu mencapai sekitar 3,5 ton. Kami ada sepasang yang jantan namanya Mr. Nelson. Kalau yang betina namanya Miss Lima. Dan umur mereka sekarang sekitar 30 tahunan. Ya, badak mampu berlari dengan cepat namun tidak bisa belok dengan tiba-tiba. Dikarenakan penglihatan badak yang kurang bagus, namun mereka memiliki pendengaran serta penciuman yang tajam. Perlu kacamata. Kacamata Dan ini adalah Chapman zebra. Jadi warnanya ada 3, yaitu hitam, putih, dan coklat. Sama seperti sidik jari manusia, setiap ekornya memiliki pola yang berbeda-beda. Warna coklat itu bukan kotor, melainkan bagian dari genetik si zebra. Ada pesawat rusak. Ada pesawat rusak di mana? Ya, di sebelah kiri kami ada replika Sungai Mara yang membelah Kenya dan juga Tanzania. Kami juga menyediakan penginapan namanya Mara River Safari Lodge.
Ih, jerapah. Zebra. Ya, kita bertemu lagi dengan jerapah dan satwa yang kecil dulu ya, yang di belakang yang berwarna hitam, namanya wildebeest. Mereka dikenal sebagai mangsa atau makanan favorit singa dan juga buaya. Ya, jerapah yang berukuran kecil di depan sini namanya Ashanti. Ya, umurnya 6 tahun. Ya, dan ini adalah Shingo, umurnya 9 tahun. Ini adalah jerapah jantan kita. Seperti yang bisa dilihat bahwa warnanya lebih gelap dan ukurannya jauh lebih besar. Tinggi mereka mencapai 6 meter dengan berat hampir 1 ton. Lagi makan. Baik, siap-siap ya, jembatan getar kita yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat di sebelah kanan di atas batu. Wih, singa tuh. Kita bertemu lagi dengan singa jantan. Ada 2 ekor. Ya, jadi mereka saudara kembar. Namanya Iko dan Igo. Umurnya sekitar 11 tahun. Dalam satu hari, singa menghabiskan 20 jam hanya untuk beristirahat. Ya, dikarenakan daging itu sangat sulit dan lama untuk mereka cerna. Meskipun tergolong karnivora, mereka juga memakan rumput, hanya terkadang-kadang saja. Jadi dikarenakan rumput mengandung banyak mineral dan serat alami sehingga membantu pencernaan mereka. Baik, jembatan getar yang terakhir ya, yang keempat. 1, 2, 3. Ya, setelah kita berkeliling Amerika, kembali lagi menuju Indonesia. Ya, bertemu lagi dengan gajah Sumatera di sebelah kanan. Jadi baik jantan dan betina sama-sama memiliki gading, namun gading yang jantan lebih panjang dan lebih besar daripada yang betina. Mereka hidup berkelompok, diketuai oleh betina yang paling tua dan paling berpengalaman. Sehingga kemanapun betinanya pergi, pasti yang jantan akan mengikuti di belakang. Dan gajah akan mengibas-ibaskan kuping saat merasa kepanasan sebagai kipas mereka. Di dalam belalai seekor gajah itu terdapat kurang lebih 40.000 otot. Ya, dan dalam sehari seekor gajah menghabiskan kurang lebih 200 kg rumput dan 150 liter air. Dan kami punya lebih dari 30 ekor gajah di sini sehingga membutuhkan sekitar 6 ton rumput hanya untuk gajah saja dalam sehari. Ya, ada yang berminat memelihara gajah di rumah? Capek ngaritnya Bu ya. Bangkrut tagihan air naik. Ya, jadi gajah tadi adalah satwa terakhir yang kita lihat di Safari Journey. Setelah ini, Anda dapat menyaksikan presentasi satwa kami di panggung Hanoman yang sedang berlangsung jam 1.30 siang. Anda juga bisa melihat lebih banyak satwa di area Rainforest Trail dengan berjalan kaki, seperti flamingo, jaguar, jaguar hitam, burung kasuari, dan masih banyak lagi. Baik, sebelum kembali ke Terminal Toraja dan turun dari tram ini, periksa kembali semua barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal.